Selamat datang kembali para penonton setia di channel 1000 Pemikiran Bijak. Sahabat-sahabatku sekalian, mengelola keuangan di usia senja adalah sebuah topik yang semakin hari semakin penting untuk kita perbincangkan. Ketika rambut mulai memutih dan langkah tak lagi segesit dulu, sebuah pertanyaan besar seringkali muncul di benak kita. Apakah menyimpan seluruh uang tabungan di bank adalah keputusan yang bijak? Saya penasaran bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini. Jangan ragu untuk berbagi pemikiran Anda di kolom komentar di bawah video ini ya. Sahabatku, menyimpan uang di bank dulunya dianggap sebagai cara paling aman dan terpercaya untuk menjaga harta di hari tua. Kita berpikir jika suatu saat penyakit datang tanpa diundang, atau mungkin anak-anak tidak mampu, atau bahkan tidak peduli, setidaknya kita masih punya pegangan. Namun, zaman telah berubah. Peringatan akan berbagai resiko tersembunyi saat menyimpan uang di bank kini membuat cerita menjadi jauh lebih rumit. Berbagai modus penipuan canggih terus mengintai, siap memangsa siapa saja yang lengah. Banyak orang yang tadinya merasa hartanya aman, tiba-tiba terjerat utang pada sistem asuransi yang rumit, kehilangan bukan hanya uang hasil jerih payah, tetapi juga kepercayaan akan masa depan yang tenang. Jadi, haruskah kita tetap mempercayakan seluruh tabungan hari tua kita pada bank? Mari kita bersama-sama di channel 1000 Pemikiran Bijak merenungkan jawabannya melalui 4 kisah nyata berikut ini. Kisah pertama, menabung 20 tahun, uang seharga rumah kini hanya cukup untuk 3 mangkuk bakso. Bapak Budi Santoso dengan nada pilu bercerita, uang yang saya tabung dulu cukup untuk membeli sebuah rumah, tapi setelah 20 tahun, nilainya bahkan tidak cukup untuk mentraktir keluarga makan bakso beberapa mangkuk saja. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Bapak Budi Santoso yang tinggal di daerah Kebayoran Lama, Jakarta, antara tahun 1982 hingga 1985. Dengan susah payah, beliau menyisihkan gajinya untuk ditabung dalam 12 buku tabungan dengan total nilai Rp4.100.000 di sebuah bank milik negara. Padahal, rumah sederhana yang ditempati oleh purnawirawan tentara ini dibelinya saat itu hanya seharga Rp3.100.000. Bisa kita bayangkan, pada masa itu, uang yang beliau tabung sebenarnya lebih dari cukup untuk membeli 1 unit rumah sederhana lagi di pusat kota Jakarta. Namun, apa yang terjadi? Setelah 20 tahun, seluruh uang tabungan beserta bunganya hanya bernilai Rp10.977. Pak Budi mengenang, dulu meskipun hidup seringkali sulit, saya tidak pernah terpikir untuk menarik uang itu. Niat saya, tabungan ini hanya akan digunakan saat sakit di usia tua atau jika ada keadaan darurat menimpa kami berdua. Bahkan, ketika terjadi inflasi tinggi yang membuat nilai uang merosot tajam, saya tetap berpikir semakin lama disimpan akan semakin untung karena ada bunganya. Apalagi bunga tabungan waktu itu dihitung per bulan, bukan per tahun seperti sekarang, bisa sampai 3% sebulan. Ditambah lagi, uangnya disimpan di bank milik negara, jadi saya merasa sangat aman. Tanpa terasa, kesibukan sehari-hari membuat saya melupakan tabungan itu. Pak Budi adalah seorang teknisi listrik senior di perusahaan listrik negara, PLN, dengan gaji sekitar Rp310.000 sebulan. Beliau teringat, Rp310.000 saat itu besar sekali nilainya, karena pecahan uang terbesar saja hanya Rp10.000. Rumah petak sederhana yang kami tinggali ini saja, kami beli di tahun 1980 dengan harga Rp3.100.000. Dulu, selain gaji pokok, untuk menambah penghasilan di hari libur, beliau juga sering menerima panggilan untuk memperbaiki listrik di rumah-rumah warga. Siapapun yang meminta tolong, pasti beliau datangi, dengan upah sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 sekali kerja. Dengan keringat dari kedua tangannya yang tak kenal lelah, beliau pensiun setelah mengabdi selama 34 tahun, ditambah 9 tahun di militer. Kini di usia senja, rumah seluas 10 meter persegi yang telah mereka huni selama lebih dari 30 tahun terasa begitu sempit, lembab, dan lapuk. Karena itulah, ketika anak-anaknya menikah, mereka terpaksa harus menyewa rumah di tempat lain.
Ketika sudah pensiun dan usianya menginjak 60 tahun lebih, pada tahun 2002, Pak Budi akhirnya memutuskan untuk pergi ke bank menarik uang tabungannya. Betapa kagetnya beliau saat tiba di alamat bank tempatnya menabung dulu, kantor itu sudah tidak ada lagi. Beliau berjalan pulang dengan perasaan hampa dan kembali lagi keesokan harinya, berulang kali. Setelah bertanya ke sana kemari, ada yang memberitahunya bahwa banyak cabang bank telah di-merger, berganti nama, dan pindah lokasi. Orang itu menyarankan Pak Budi untuk membuat surat pengaduan ke kantor pusat bank tersebut. Pada bulan Juni 2002, tak lama setelah mengirimkan surat pengaduan, beliau menerima surat panggilan dari kantor pusat bank di Jakarta yang memintanya untuk datang. Pak Budi menghela nafas. Rasanya seperti menonton film sedih, saya jadi enggan, tapi buku-buku tabungan itu tetap saya simpan di saku. Dalam surat itu, pihak bank meminta beliau untuk membawa seluruh buku tabungan asli untuk dicocokkan dengan data pengaduan yang beliau sampaikan. Setelah pertemuan itu, pihak bank mengirimkan sebuah surat keputusan yang ditandatangani oleh direktur saat itu, Bapak Hermawan. Dalam surat itu, tertera rincian nomor rekening tabungan dan kantor cabang yang bertanggung jawab untuk membayarkan uangnya. Total seluruh uang simpanan yang beliau tabung dari tahun 1982 hingga 1985 beserta bunga yang dihitung sampai tanggal 30 Juni 2002 adalah sebesar Rp10.977. Saya tidak pernah membayangkan bahwa seluruh uang tabungan seumur hidup, baik pokok maupun bunganya, yang saya kira akan menjadi ratusan juta rupiah, ternyata setelah dihitung ulang hanya bernilai sekitar 50 hingga 70 ribu rupiah saja. Padahal sebelum pergi ke bank, saya sudah berhayal akan membelikan cucu-cucu saya baju baru atau mungkin buku-buku dan alat tulis. Tapi siapa sangka, seluruh uang yang saya kumpulkan dengan susah payah selama 20 tahun menabung, kini hanya cukup untuk membeli beberapa mangkuk mie ayam. Padahal dulu, saat saya menabung, uang itu bisa digunakan untuk membeli sebuah apartemen kecil di Jakarta. Pak Budi mengenang dengan hati yang pedih dan hancur saat mengingat hari di mana ia menerima surat pemberitahuan bahwa total nilai dari 12 buku tabungannya beserta bunganya hanya sebesar beberapa ribu rupiah saja. Perasaan saya saat itu sangat terkejut, hampa, dan syok. Sulit sekali untuk diungkapkan dengan kata-kata, ucapnya dengan suara lirih. Ibu Ani, istri Pak Budi, menambahkan, sampai sekarang sering sekali di malam hari suami saya tidak bisa tidur. Hatinya masih terasa sakit. Saya tahu dia sangat sedih, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengurangi bebannya selain menasihatinya untuk menasihati buku-buku tabungan itu sebagai kenang-kenangan. Sejak hari itu, sudah 13 tahun berlalu, dan Pak Budi mengaku belum pernah kembali ke bank untuk mengambil uang tabungannya itu. Hingga kini, pihak bank masih menyimpan ke-12 buku tabungan miliknya. Kisah kedua, pasangan suami istri berusia 64 tahun hendak menabung di bank, malah terjebak penipuan asuransi selama 26 tahun. Saya tahun ini berusia 64 tahun, tinggal di Jakarta. 3 tahun yang lalu, istri saya pergi ke sebuah bank komersial untuk mendepositokan uang tabungan sebesar 200 juta rupiah. Sesampainya di sana, seorang pegawai bank mengajak istri saya ke meja terpisah untuk menawarkan sebuah produk simpanan investasi yang katanya memberikan keuntungan jauh lebih tinggi daripada deposito biasa, bahkan kami langsung diberi diskon sebesar 10 juta rupiah. Setelah membayar, saya sempat bertanya dengan jelas, apakah ini produk asuransi? Pegawai itu dengan tegas menyangkal dan mengatakan bahwa ini adalah reksadana yang terafiliasi dengan bank. Akhirnya, saya setuju dan istri saya menandatangani berkasnya, di mana kami harus menyetor sekitar 200 juta rupiah setiap tahun selama 5 tahun. Pegawai itu berjanji bahwa keuntungan tahunannya akan jauh lebih besar dari bunga deposito. Sekitar seminggu kemudian, pegawai bank itu datang ke rumah kami untuk meminta istri saya menandatangani kontrak.
Karena percaya dengan reputasi bank, kami sama sekali tidak menaruh curiga. Hingga pada bulan November 2021, saya tiba-tiba menerima SMS dari sebuah perusahaan asuransi yang mengingatkan tentang tagihan pembayaran sebesar 20 juta rupiah. Saat itulah saya baru memeriksa kembali kontraknya dan menemukan bahwa di dalamnya tercantum produk asuransi jiwa dengan premi persis seperti yang tertera di SMS, dengan jangka waktu dari Januari 2020 hingga Januari 2046, totalnya 26 tahun. Saya bergegas kembali ke bank untuk meminta penjelasan, namun jawaban yang saya terima dari pegawai di sana sangat mengecewakan. Bapak memberikan uang kepada siapa? Silahkan temui orang itu untuk menyelesaikannya. Namun, setelah saya cari tahu, pegawai yang dulu melayani kami ternyata sudah berhenti bekerja. Pihak bank mengatakan saya harus berurusan langsung dengan pihak asuransi. Setelah kejadian itu, seseorang yang mengaku sebagai agen dari perusahaan asuransi menelpon saya dan mengatakan bahwa kontrak yang sudah saya tanda tangani tidak dapat diubah. Ia meminta saya untuk terus membayar tepat waktu, jika tidak, semua uang saya akan hangus. Orang ini juga menawarkan solusi lain. Saya harus membayar penuh selama 3 tahun, total 600 juta rupiah, lalu mengajukan pembatalan kontrak. Dengan begitu, kerugian saya tidak akan terlalu besar. Karena tidak ada pilihan lain, kami suami istri terpaksa mencari pinjaman untuk membayar dengan harapan bisa segera menarik uang kami kembali. Hingga saat ini, saya sudah meminjam dari mana-mana untuk melunasi 600 juta rupiah itu. Tetapi ketika saya bertanya kepada pihak asuransi tentang pencairan dana di akhir tahun, pegawainya hanya menjawab bahwa saya hanya akan menerima kembali sekitar 300 juta rupiah. Mendengar itu, saya benar-benar marah dengan cara kerja mereka yang tidak lain adalah menjebak nasabah. Baik pihak bank maupun perusahaan asuransi, keduanya sama-sama tidak bertanggung jawab. Mengapa pegawai bank tega menawari orang tua seperti kami produk asuransi jiwa selama 26 tahun tanpa penjelasan yang transparan sejak awal? Niat awal kami adalah menabung di bank. Mengapa mereka malah membujuk kami untuk membeli produk asuransi, padahal keduanya adalah hal yang sangat berbeda? Sekarang saya telah menjadi korban jebakan asuransi, tetapi baik bank maupun perusahaan asuransi saling lempar tanggung jawab. Tidak ada satupun yang mau memberikan solusi yang memuaskan. Bagi mereka, setelah kami menandatangani kontrak, tanggung jawab mereka selesai. Segala kerugian adalah urusan nasabah, dan orang-orang seperti kami terpaksa mengikuti polis asuransi itu sampai akhir jika tidak ingin kehilangan semuanya. Tidak peduli seberapa tidak masuk akal klausul dalam kontraknya. Apakah ada cara bagi kami untuk mendapatkan kembali uang hasil jerih payah seumur hidup yang kami siapkan untuk masa tua? Saya sangat berharap pihak berwenang dapat segera turun tangan untuk mengusut tuntas praktik penjualan asuransi oleh bank yang menipu nasabah ini agar keadilan bisa ditegakkan dan kepercayaan masyarakat dapat kembali. Kisah ketiga, menabung di bank saat tua, kehilangan segalanya karena kurangnya pemahaman. Duduk di dalam rumah susun tua yang sempit di daerah Palmerah, Jakarta, Ibu Wati yang berusia 69 tahun mulai bercerita tentang pengalamannya dengan asuransi Tam-An Investasi dari Manulife. Beliau berkata, pada bulan Juli 2020, saat beliau datang ke sebuah bank di Jakarta untuk mencairkan buku tabungannya, seorang petugas menawarinya paket tabungan istimewa bernama Tam-An Investasi. Paket itu dijanjikan memiliki bunga yang sangat tinggi, sekitar 10% per tahun, bisa ditarik secara fleksibel setelah 1 tahun dengan jangka waktu penyimpanan 6 hingga 7 tahun. Merasa penawaran itu sangat masuk akal, Ibu Wati pun menaruh uang sebesar 80 juta rupiah. Lebih dari setahun kemudian, saat diberitahu bahwa investasinya sudah menghasilkan keuntungan, beliau datang untuk menariknya dan menerima uang sebesar 18 juta rupiah. Bunga yang tinggi dan proses yang terasa mudah membuat Ibu Wati langsung percaya. Tanpa ragu, beliau menambah lagi 100 juta rupiah ke dalam kontraknya. Lalu pada bulan April 2021, saat tabungan keduanya jatuh tempo, pihak bank kembali memberikan penawaran yang sama seperti sebelumnya.
Merasa prosesnya begitu sederhana, Ibu Wati menambah lagi 140 juta rupiah. Total uang yang telah beliau setorkan ke dalam 2 polis asuransi tersebut mencapai 320 juta rupiah. Namun, karena usia beliau yang sudah lanjut dan memiliki riwayat penyakit, beliau tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang polis. Petugas bank pun mengarahkannya untuk mendaftarkan nama kedua putrinya sebagai penerima manfaat. Karena putrinya tinggal di Surabaya, petugas tersebut bahkan mewakili putrinya untuk menandatangani dokumen demi melancarkan proses administrasi. Pada tanggal 16 September, lebih dari 20 nasabah lain yang merasa mendapat informasi yang salah saat membeli produk asuransi ini datang untuk menyuarakan keluhan mereka. Bapak Ginanjar dari Jakarta menceritakan, petugas bank memberikan informasi yang salah sehingga kami salah paham antara membeli polis asuransi dengan menabung di deposito berbunga tinggi. Mereka memikat kami dengan iming-iming bunga, menawarkan simpanan dengan bunga 10 hingga 12% per tahun. Petugas tidak pernah menjelaskan dengan gamblang bahwa ini adalah kontrak investasi yang terhubung dengan asuransi jiwa. Mereka hanya mengatakan dana akan dibagi menjadi 2 rekening yang membuat saya berpikir ini sama seperti tabungan biasa. Bapak Ginanjar menambahkan bahwa setelah setahun, beliau dan banyak nasabah lain menerima surat tagihan pembayaran premi. Saat itulah mereka semua baru tersadar bahwa yang mereka beli adalah sebuah polis asuransi. Tidak hanya memberikan informasi yang menyesatkan tentang kontrak asuransi jiwa, banyak orang juga melaporkan bahwa data dalam kontrak mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya, Ibu Dini yang berusia 57 tahun dari kawasan Jakarta Timur. Meskipun beliau hidup dari uang pensiun, petugas dengan seenaknya menuliskan bahwa penghasilan bulanan Ibu Dini mencapai 200 juta rupiah. Kisah lain datang dari Ibu Nani di Jakarta Pusat, seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki dana pensiun dan hanya punya tabungan hari tua sebesar 100 juta rupiah, juga ditulis oleh petugas memiliki penghasilan fiktif sebesar 100 juta rupiah per bulan. Menghadapi kenyataan pahit ini, banyak nasabah yang mengirimkan keluhan kepada Manulife mengenai ketidakjelasan informasi dari para agen yang membujuk mereka menandatangani kontrak asuransi jiwa. Namun, dalam surat balasan kepada beberapa nasabah, Manulife menyatakan bahwa karena nasabah telah menandatangani kontrak dan menyetujui lembar ilustrasi, maka perusahaan tidak akan mengembalikan premi yang telah dibayarkan. Dalam surat yang dikirimkan kepada Mbak Intan di Surabaya, Manulife menyatakan bahwa tanda tangan Mbak Intan pada formulir pengajuan asuransi jiwa dan tabel ilustrasi manfaat adalah dasar bagi perusahaan untuk menerbitkan polis. Oleh karena itu, Manulife tidak memiliki dasar untuk mengembalikan premi. Padahal, menurut pengakuan Mbak Intan, semua informasi dalam tabel ilustrasi itu diisi sendiri oleh petugas. Saat menabung, Mbak Intan hanya diminta menandatangani selembar kertas kosong dan tidak pernah melihat isi kontrak sampai polis tersebut dikirimkan kepadanya. Mbak Intan telah mengirimkan keluhan kepada Manulife, namun hingga saat ini belum ada jawaban yang beliau terima. Kisah keempat, bagaimana memiliki 3 miliar rupiah dengan menabung seumur hidup daripada pusing mencari investasi yang penuh resiko. Saya menyisihkan 3 juta rupiah sebulan untuk ditabung sampai saya pensiun nanti. Saat ini saya berusia 30 tahun, sudah menikah dan punya 2 anak kecil. Kami sekeluarga tinggal dan bekerja di Jakarta. Syukurlah kami sudah punya rumah sendiri berkat bantuan dari keluarga kedua belah pihak, jadi masalah tempat tinggal bukan lagi beban berat. Kekhawatiran terbesar kami sekarang adalah bagaimana cara berinvestasi dan menabung untuk masa depan. Saya sendiri sudah sering bertanya kepada para senior dan teman-teman. Banyak yang menyarankan saya untuk segera berinvestasi di saham atau properti agar mendapatkan keuntungan maksimal. Namun, mungkin karena saya bukan investor profesional dan pengetahuan saya terbatas, saya tidak memilih jalan itu. Setelah berdiskusi panjang dengan istri saya, kami sampai pada sebuah kesimpulan. Daripada menaruh uang untuk investasi di sana-sini mengikuti tren zaman sekarang, kami akan fokus menabung di tabungan berjangka.
Mendengar ini, mungkin banyak yang akan berpikir bahwa ini adalah keputusan yang konyol. Banyak teman saya juga menentangnya dengan alasan, menyimpan uang di bank hanya akan membuatnya tergerus inflasi, apa untungnya? Tapi menurut pandangan saya membuat perhitungan seperti ini. Saat ini, total pendapatan kami berdua setiap bulan adalah 20 juta rupiah. Setelah dikurangi semua pengeluaran untuk kebutuhan hidup, pendidikan anak, pengeluaran pribadi, dan biaya tak terduga lainnya, setiap bulan kami bisa menyisihkan setidaknya 5 juta rupiah. Dan kami akan memasukkan seluruh uang tersebut secara rutin ke rekening tabungan di bank. Dengan sisa waktu kerja 35 tahun lagi sebelum pensiun, total pokok tabungan kami akan mencapai sekitar 2,1 miliar rupiah. Jika dihitung dengan bunga tabungan dari jumlah tersebut selama bertahun-tahun, kami bisa mengumpulkan sekitar 5 miliar rupiah. Jadi, setelah kami pensiun, kami bisa menikmati masa tua dengan tenang, berbekal uang 5 miliar rupiah di tangan. Kami akan terus membiarkannya menghasilkan bunga. Belum lagi kami juga masih memiliki dana pensiun. Kami berdua di usia senja nanti tidak akan makan banyak, pengeluaran pun tidak seberapa. Saya rasa kami lebih dari cukup untuk hidup nyaman dan tanpa beban pikiran sampai akhir hayat. Ada yang berkata kepada kami, lalu apakah selama hidup bekerja tidak membeli barang-barang besar? Kalau uangnya ditabung di bank, bagaimana bisa membeli sesuatu? Namun, saya tidak khawatir tentang masalah ini. Kami masih punya bonus tahunan, THR, dan penghasilan tambahan dari pekerjaan sampingan. Uang itulah yang akan menjadi dana ekstra bagi kami untuk berbelanja, membeli mobil, berlibur, atau membeli perabotan untuk keluarga, serta berinvestasi untuk pendidikan anak-anak. Dalam pikiran saya, menabung adalah pilihan paling aman di antara berbagai bentuk investasi. Tentu saja, kelemahannya adalah bunga yang rendah, jangka waktu investasi yang panjang, dan uang yang rentan tergerus inflasi. Mungkin saja nilai 5 miliar rupiah saya saat tua nanti hanya setara dengan separuh nilainya sekarang. Itu bisa jadi benar. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang keamanan investasi dan ketenangan pikiran selama lebih dari 30 tahun, saya pikir itu semua sangat sepadan. Saya pernah membagikan pandangan tentang menabung untuk masa depan ini kepada banyak orang. Sebagian besar dari mereka menolaknya mentah-mentah dan berkata, zaman sekarang tidak ada lagi yang begitu. Kapan kayanya? Benar, mungkin saya tidak akan pernah menjadi kaya dengan pola pikir menabung seperti ini. Tetapi sebagai gantinya, saya tidak perlu khawatir akan risiko kehilangan segalanya atau setiap hari pusing memikirkan di mana harus berinvestasi agar untung. Hidup yang ringan, perlahan, dan tidak perlu cemas, bagi saya itu sudah cukup. Jika saya harus memberikan satu nasihat untuk anak-anak muda, saya akan berkata, mulailah menabung sejak muda. Jika Anda tidak terlalu pandai berinvestasi, cukup sisihkan 1 hingga 2 juta rupiah setiap bulan. Saat pensiun nanti, Anda akan memiliki dana yang cukup untuk hidup layak di usia tua. Jika khawatir tentang kesehatan, Anda bisa berinvestasi lebih pada asuransi jiwa. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, setidaknya Anda masih bisa meninggalkan sejumlah uang untuk anak cucu. Dan jika beruntung hidup panjang, Anda juga bisa tenang karena mandiri secara finansial dan tidak merepotkan anak cucu. Menurut Anda, apakah saya keliru? Pakar berbagi tips menyimpan uang di bank agar aman dan tidak was-was. Mari kita dengarkan bersama 1000 pemikiran bijak agar kita tidak membuat kesalahan fatal saat menabung di bank untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Dr. Budi Santoso, seorang pakar dari Institut Keuangan dan Perbankan Jakarta, berpendapat bahwa banyak nasabah saat ini terlalu memusatkan risiko dengan menyimpan terlalu banyak uang di satu bank saja. Jika terjadi risiko, semua bisa hilang. Oleh karena itu, nasabah juga harus mendiversifikasi risiko, jangan menyimpan uang hanya di satu tempat, katanya. 1. Sebarkan risiko, jangan simpan uang di satu tempat. Banyaknya kasus nasabah kehilangan uang di bank belakangan ini membuat banyak orang khawatir dan bertanya, bagaimana cara mengetahui jika uang kita di bank hilang? Dan jika sampai hilang, apa yang harus dilakukan?
Dalam sebuah seminar tentang keamanan dana nasabah, Dr. Budi Santoso menyatakan bahwa beliau tidak setuju dengan pandangan yang menyebutkan bahwa operasional bank saat ini penuh risiko dan kesalahan. Menurut penilaian saya, secara umum peraturan operasional dan prosedur di bank saat ini sebenarnya sudah sangat baik dan ketat. Kasus-kasus yang terjadi sebagian disebabkan oleh kelalaian nasabah sendiri, seperti menandatangani dokumen kosong atau memberikan surat kuasa. Sebagian lagi karena cabang bank yang melakukan kesalahan prosedur. Oknum pegawai bank yang serakah akan memanfaatkan celah tersebut untuk mengambil keuntungan dan merampas aset orang lain, kata Dr. Budi. Untuk meminimalisir risiko kesalahan, seorang pakar bernama Pak Budi berpendapat bahwa pihak bank perlu memperkuat pengendalian internal dan membuat prosedur operasional mereka lebih transparan kepada nasabah agar mereka mengerti. Di saat yang sama, kita sebagai nasabah juga harus cerdas dalam mengawasi simpanan kita sendiri. Sangat penting untuk memahami dan tahu cara mengikuti prosedur transaksi dengan bank secara benar, karena dengan begitu risiko bisa kita tekan. Pak Budi juga menambahkan, jika kita sebagai nasabah tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang manajemen keuangan, jangan ragu untuk bertanya atau bahkan menyewa jasa seorang penasihat keuangan profesional. Selain itu, saat ini banyak sekali nasabah yang terlalu memusatkan seluruh risikonya dengan menaruh simpanan dalam jumlah yang sangat besar hanya di satu bank. Coba bayangkan, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka semuanya akan hilang dalam sekejap. Oleh karena itu, nasabah seharusnya menyebarkan resiko. Jangan pernah menyimpan semua telur dalam satu keranjang. Begitu saran bijak dari Pak Budi. Jika sampai terjadi kasus kehilangan uang dan terbukti ada oknum pegawai yang sengaja menipu bank dan nasabah, idealnya bank bisa langsung mengganti uang nasabah terlebih dahulu, baru kemudian menuntut oknum pegawai yang melakukan penipuan tersebut. Karena pada prinsipnya, pengelolaan dan pengawasan karyawan bank adalah tanggung jawab penuh pihak bank, bukan nasabah. Tentu saja, kita sebagai nasabah juga memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan mengawasi simpanan kita, serta bekerja sama dengan bank untuk mencegah segala resiko yang mungkin terjadi, tegas Pak Budi. Dalam sebuah diskusi, seorang pengacara dari Asosiasi Pengacara Jakarta, Pak Hermawan, juga memberikan pandangannya terkait penanganan sebuah kasus di mana nasabah salah satu bank swasta ternama kehilangan 245 miliar rupiah beberapa waktu lalu. Menurut saya, tindakan bank yang menunggu putusan pengadilan itu tidak salah secara hukum, itu adalah hak mereka. Tetapi, jika kita melihat dari sudut pandang bisnis dan reputasi, jika investigasi internal bank menemukan bahwa kesalahan ada di pihak karyawan mereka, seharusnya mereka segera memberikan ganti rugi kepada nasabah untuk menjaga kepercayaan publik. Namun, kenyataannya sekarang ini, bank seringkali memilih menunggu putusan pengadilan sebelum bertindak, kata Pak Hermawan. Pak Hermawan melanjutkan, pihak penyidik telah menerbitkan surat daftar pencarian orang untuk mantan wakil direktur bank tersebut dalam kasus penipuan ini. Namun, jika kita harus menunggu sampai buronan itu tertangkap, lalu diinvestigasi dan diadili, baru kemudian diputuskan apakah uang nasabah akan diganti atau tidak, entah sampai kapan kita harus menunggu. Dalam praktiknya, mencapai kesepakatan untuk ganti rugi sangatlah sulit. Saya berpendapat sebaiknya pisahkan antara kasus perdata dan pidananya. Jika sudah jelas nasabah tidak terlibat dengan terdakwa, bank seharusnya segera membayar ganti rugi untuk melindungi reputasi dan nama baik mereka. Nanti, setelah investigasi pidana selesai, barulah putusan akhir dijatuhkan, jelasnya. Lalu, bagaimana cara kita tahu jika uang kita hilang? Dr. Santoso, seorang pakar ekonomi dari salah satu bank BUMN terbesar, menjelaskan bahwa pada tahun 2017, total aset sistem kredit di Indonesia mencapai 9 triliun. 1 triliun rupiah. Dari jumlah itu, dana simpanan masyarakat dan perusahaan mencapai sekitar 7.000 triliun rupiah, dan dengan dana sebesar itulah, bank dapat menyalurkan kredit.
Dana dari masyarakat ini memastikan bank memiliki likuiditas yang stabil untuk menyalurkan kredit. Ini adalah sumber dana yang sangat penting dan tak tergantikan bagi bank manapun. Sistem perbankan adalah sebuah saluran investasi, di mana masyarakat bisa mendapatkan imbal hasil atau bunga setiap tahunnya. Dengan adanya tabungan, masyarakat memiliki penghasilan tambahan untuk konsumsi, kata Dr. Loing Santoso. Untuk mengelola dan mengetahui apakah uang di rekening kita masih utuh atau sudah hilang, menurut Dr. Santoso sebenarnya cukup mudah. Karena dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, sebagian besar bank sudah menyediakan layanan SMS banking. Setiap kali ada transfer, pembayaran, atau setoran, sistem akan mengirimkan notifikasi SMS. Kami sangat menyarankan masyarakat untuk mengaktifkan layanan ini atau menggunakan internet banking jika sering bertransaksi melalui komputer. Selain itu, kita juga bisa meminta bank untuk mengirimkan rekening koran bulanan, biasanya melalui email. Dengan melihatnya, kita bisa langsung tahu transaksi mana saja yang benar-benar kita lakukan selama sebulan terakhir, sarannya. Untuk memastikan keamanan saat menabung di bank, Dr. Dang Ang Tuan, seorang akademisi dari Institut Perbankan dan Keuangan di sebuah universitas negeri terkemuka, juga menyarankan agar nasabah memilih bank yang memungkinkan penarikan dana dengan cepat dan aman, baik pokok maupun bunganya. Pilihlah bank di mana Anda merasa benar-benar tenang saat menitipkan uang Anda di sana. Pilihlah bank yang memiliki reputasi baik, sejarah pengelolaan yang aman, dan tidak memiliki catatan sengketa atau pelanggaran terkait pengelolaan dana nasabah. Dan di bagian akhir program kita hari ini, mari kita simak bersama sebuah kisah yang mengharukan berjudul Langit Milik Ayah. Makan malam untuk sang ayah yang sedang sakit biasanya berlangsung hingga 2 jam. Maya tidak hanya menyuapi ayahnya, tetapi juga membujuknya dengan lembut, seolah-olah sedang menenangkan seorang anak kecil yang sakit. Di kursi rotan yang sudah usang dan dialasi sarung bantal tua, tubuh ayahnya gemetar seperti anak burung yang baru ditumbuhi bulu-bulu halus. Dengan susah payah, sang ayah mengunyah setiap suap nasi. Keringat membasahi dahi, leher, dan kedua pelipisnya yang pucat. Bibirnya berjuang untuk menahan sendok, persis seperti paruh lembut anak burung yang harus menahan makanannya dengan kuat. Dulu, setiap kali menyuapi ayahnya, Maya selalu menangis. Ayahnya pun ikut menangis dalam diam. Namun, 2 tahun terakhir ini, ia tidak lagi menangis. Sebaliknya, dengan ceria ia akan bercerita tentang hal-hal kecil di taman, seperti pohon bunga kamelia kesayangan ayah yang kini mulai berbunga, atau pot-pot kaktus ayah yang menumbuhkan banyak tunas baru. Ia juga akan bercerita tentang suatu pagi ketika seekor burung asing muncul di taman, dengan kicauan yang begitu jernih dan halus seperti jaring laba-laba. Maya akan terus bercerita sampai ayahnya menghabiskan suapan nasi terakhir. Setelah meletakkan mangkuk, ia akan selalu berkata dengan nada gembira, "Ayah sudah menyelesaikan tugas. Aku putuskan untuk memberimu medali penghargaan." Sang ayah akan berusaha menatap putrinya dan tersenyum, sebuah senyuman yang hanya bisa dimengerti oleh Maya. Setiap hari selalu seperti ini, waktu makan mereka biasanya berakhir bersamaan dengan hilangnya sisa-sisa sinar matahari di balik rimbunnya dedaunan di luar jendela, saat secuil langit yang terlihat dari jendela berubah warna menjadi biru pekat. Ayah dan anak itu duduk dalam keheningan. Maya meletakkan jari-jari ayahnya yang kurus dan sedikit dingin di dalam genggaman tangannya yang mungil. Keduanya duduk seolah tak bergerak, menatap ke arah langit, tempat bintang-bintang kecil yang berkelip biasanya muncul lebih awal di malam yang cerah. Kegelapan malam mulai merayap, memenuhi sudut-sudut rumah, lalu menjalar ke bawah tempat tidur dan perabotan. Ketika kegelapan telah menyelimuti seluruh ruangan, saat itulah suara angin yang melewati pepohonan di taman terdengar lebih jelas. Dalam keheningan malam yang luas dan misterius, suara gemerisik dedaunan yang akrab itu tiba-tiba menjadi begitu magis, seolah gema dari bintang-bintang yang jauh. Pada saat yang sama, Maya merasakan jari-jari ayahnya perlahan menghangat.
Maya perlahan mengangkat wajahnya menatap sang ayah. Di wajahnya yang menanggung sakit, terpantul seberkas cahaya redup entah dari mana. Maya melihat mata ayahnya tampak lebih gelap, namun juga lebih bersinar. Di saat-saat seperti itu, ia bahkan tak berani bernafas terlalu keras. Ia tahu ayahnya sedang melangkah dalam lamunan aneh menuju cakrawala di sana. Lalu, ayah menangis, dan hanya Maya yang tahu bahwa ayahnya sedang menangis. "Ayah, ayo istirahat. Ayah sudah duduk terlalu lama," katanya sambil berdiri dan menyalakan lampu. Cahaya langsung membanjiri ruangan. Di dinding, bayangan seekor kecoa yang kaget oleh cahaya bergegas lari ke sudut gelap terdekat. Maya memapah ayahnya ke tempat tidur dan mulai memijat tangan dan kaki ayahnya sesuai petunjuk dari dokter spesialis. Sekitar jam 9 malam, ia menurunkan kelambu untuk ayahnya. "Aku ucapkan selamat tidur, Ayah," katanya sambil mencium kening ayahnya yang selalu basah oleh keringat. Setelah itu, ia mematikan lampu dan berdiri sejenak dalam kegelapan di samping tempat tidur ayahnya. Ketika dia berbalik menuju pintu, dia terkejut menyadari ada seseorang yang berdiri di sana. "Ini ibu," kata sosok dalam bayangan itu. "Mari kita bicara di ruangan sebelah," ajak Maya. Setelah hening sejenak, ibunya buru-buru berkata, "Ibu ingin bicara sebentar denganmu." "Ada apa, Bu?" tanya Maya, suaranya terdengar sangat lelah. "Ibu datang hanya untuk membicarakan pekerjaanmu. Ibu sudah dapatkan pekerjaan untukmu sebagai desainer grafis di sebuah koran terkenal. Gaji awalnya sekitar 5 juta rupiah. Ini akan lebih baik untukmu. Bagaimana menurutmu?" "Aku masih mengajar melukis dan bahasa Inggris untuk anak-anak di sekitar sini. Penghasilannya cukup untuk hidup, dan ayah juga tidak pernah menuntut banyak," jawab Maya. "Tapi bagaimana dengan pekerjaanmu, masa depanmu?" kata ibunya ragu-ragu. "Masa depanku?" Maya tertawa kecil. "Soal itu ibu tidak perlu khawatir. Lagi pula aku kan juga sedang bekerja." "Bukan, kamu harus bekerja di kantor. Ibu sudah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan posisi itu untukmu. Menurutmu, untuk apa ibu melakukan semua ini?" Maya mengerutkan kening. "Kalau aku pergi bekerja, siapa yang akan merawat ayah?" "Itu juga yang ingin ibu bicarakan." Suara ibunya tiba-tiba menjadi bersemangat. "Ibu akan mengeluarkan uang untuk menyewa orang merawatnya. Kamu jangan khawatir." "Tidak ada yang bisa merawat ayah sebaik aku," kata Maya sambil menghela napas panjang. "Tidak ada yang bisa mengerti ayah. Bahkan..." Ia hampir saja mengatakan bahkan ibu sendiri, tapi ia menahannya. "Kenapa tidak ada yang bisa merawatnya? Asal kita bayar dengan layak, banyak sekali yang mau. Apa susahnya? Sehari hanya perlu menyuapinya makan 2 kali, membersihkan pispotnya beberapa kali, dan mencuci sepotong pakaian tipisnya." Di kegelapan teras, Maya menatap ibunya. Dia terdiam untuk waktu yang sangat lama, sebelum akhirnya berkata, "Ibu pulang saja. Hari ini aku lelah sekali." Setelah berkata begitu, ia melangkah turun ke halaman kecil. Ibunya diam-diam mengikutinya. Maya membuka gerbang, memberi isyarat agar ibunya pulang. Sesampainya di gerbang, ibunya berhenti di hadapannya dan berkata, "Pikirkan baik-baik, Nak. Ibu khawatir padamu." "Terima kasih, Bu," kata Maya, dan kembali tertawa lirih. Dia menutup pintu gerbang dan bergegas masuk ke dalam rumah. Selama lebih dari sebulan terakhir ini, ibunya sering datang menemuinya di malam hari. Beliau biasanya akan berdiri di luar pintu kamar ayahnya dan diam-diam memandang ke dalam. Beliau berdiri di sana menunggu Mila sampai Mila selesai menurunkan kelambu untuk ayahnya yang akan tidur. Setiap kali, ibunya selalu berbicara tentang pekerjaan Mila, dan setiap kali pula Mila hanya berdiri di teras, dalam kegelapan berbicara dengan lelah kepada ibunya. Pada akhirnya Mila selalu mengatakan kalimat yang sama, "Aku lelah sekali, Bu, pulanglah," lalu melangkah untuk membukakan gerbang. Terdengar suara motor yang menyala dan perlahan menjauh. Mila melangkah pelan ke dalam rumah. Kamarnya yang kecil belum dinyalakan lampunya dan penuh dengan aroma cat mukis. Di sudut kamar dekat jendela yang terbuka ke arah taman, selembar kanvas putih memantulkan cahaya redup.
Mila meraba-raba langkahnya dalam gelap menuju kuda-kuda lukisan dan duduk. Ia menyentuhkan jari-jari lentiknya dengan lembut ke permukaan kanvas. Sudah lebih dari setahun ia menantikan kepingan-kepingan warna ajaib muncul dari balik kanvas itu. Namun setiap kali selesai melukis, ia justru merasa semakin kecewa. Ia telah dengan gila merobek entah berapa banyak kanvas dan sudah tak terhitung berapa kali ia jatuh tersungkur menangis di atas kuda-kuda lukisannya. Ia menangis bukan karena kegagalan dalam seni, atau lebih tepatnya ia tidak pernah mengejar kesuksesan apapun dalam dunia seni. Ia hanya melukis karena ia merasa harus melukis. Ia menangis karena rasa tak berdayanya dalam mencintai ayahnya yang sedang sakit. Ayahnya dulunya adalah seorang pilot angkatan udara. Selama masa perang dan setelah masa damai, beliau beralih menjadi pilot komersial. Setiap kali kembali dari penerbangan, dengan penuh gairah beliau akan bercerita kepada ibunya tentang langit yang telah ia jelajahi. Beliau begitu akrab dengan langit yang seolah tak bertepi itu, seolah-olah itu adalah kebun kecil milik keluarganya atau seperti desa tempat kelahirannya di tepi sungai. Seringkali di malam hari, cerita-cerita ayahnya membawa Mila ke langit itu dalam mimpinya. Ia bertemu dengan anak-anak transparan yang terbang sambil bernyanyi di samping bunga-bunga aneh. "Bunga apa ini, teman?" tanyanya. "Bunga Mila," jawab anak-anak itu serempak, seperti bernyanyi. "Wah, sama dengan namaku," serunya gembira. "Lalu, burung-burung keemasan itu burung apa?" "Itu burung Aruna." "Aruna, aku belum pernah mendengar nama burung itu," katanya sambil sedikit memiringkan kepala dan mengerutkan kening. Lalu ia tersenyum lebar dan berkata, "Ayahku juga sering terbang lewat sini, kalian tahu tidak?" "Ayahmu?" tanya anak-anak itu sambil saling berpandangan. "Ah, kami ingat sekarang, senyum ayahmu sangat mirip denganmu. Beliau sering datang ke sini dan berlutut menangis di depan bunga-bunga Mila. Wajahnya sedikit mendongak, matanya terpejam lembut dan terhanyut dalam nyanyian kawanan burung Aruna. Tapi beliau telah..." Anak-anak itu tiba-tiba terdiam dan saling memandang dengan cemas. "Ayahmu telah membawa wangi bunga Mila dan nyanyian burung Aruna ke bumi. Seharusnya belum waktunya, tapi tidak apa-apa, jangan khawatir." Anak-anak itu menghibur Mila. "Jadi, ayahku." Mila hendak bertanya lagi ketika tiba-tiba terdengar suara ledakan. Anak-anak itu lenyap seketika dan Mila pun terbangun. Lampu tidur masih memancarkan cahaya biru pucat di dalam rumah. Dari balik kelambu, Mila melihat ayahnya sedang duduk menghadap pintu. Di lantai ada pecahan-pecahan gelas. "Aku sudah tidak tahan lagi dengan hidup seperti ini," kata ibunya terisak. "Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang menyinggungmu. Aku tidak mengerti kenapa belakangan ini kau selalu merasa tidak senang setiap kali aku pulang. Kau sama sekali tidak memikirkan keluarga ini. Kau hanya butuh langitmu itu. Apa yang kau bawa pulang untukku dan anakmu dari tempat-tempat itu? Awan, angin, anginmu itu tidak bisa dijual untuk mendapatkan uang. Kau pikir keluarga kita sangat bahagia, hidup kita tidak kekurangan? Bahagia, ibunya mencibir. Apa kau tidak malu saat datang ke rumah rekan-rekanmu? Mereka juga pilot sepertimu. Setiap kali pulang, mereka membawa pulang barang-barang yang nyata untuk istri dan anak mereka. Sedangkan kau, yang kau bawa pulang hanyalah hal-hal aneh, hayalan, dan sama sekali tidak berguna. Diamlah, kau sudah sangat berubah. Aku tidak berubah sedikit pun, hanya saja kau yang tidak mau menyadari kenyataan hidup ini, kata ibunya sambil berdiri dan berjalan ke kamar sebelah. Ayahnya mengelengkan kepala dan menyalakan sebatang rokok. Setelah kejadian itu, setiap kali pulang dari terbang, ayahnya menjadi lebih pendiam dan sering menghela napas panjang. Beliau tidak lagi bersemangat menceritakan penerbangannya seperti dulu. Suatu hari, Mila bertanya pada ayahnya, "Ayah, kenapa tidak pernah lagi bercerita tentang penerbangan ayah?" Ayahnya menunduk menatapnya, lalu seakan melupakan semua kesedihannya, beliau kembali bercerita dengan penuh semangat tentang salah satu langit miliknya. Dari kamar sebelah,
Ibunya dengan kasar membanting sesuatu dan memaki-maki kucing belang yang malang. Ayahnya berhenti bercerita. Beliau melangkah ke kamar ibunya, dan Mila mendengar suara ayahnya yang sangat pelan. "Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak tahu aku sedang berbicara dengan anak kita? Mila sudah besar, sebentar lagi ia lulus dan harus bekerja. Ia perlu dididik untuk mengetahui hal-hal nyata dalam hidup yang akan dihadapinya, bukan omong kosong yang tidak berguna. Kau sedang merusak jiwa anak kita, kau tahu tidak?" Manusia itu pertama-tama harus memiliki jiwa yang indah, lapang dada, dan pemaaf, bukan menjadi orang yang serakah, egois, atau pendendam. "Iya, aku serakah, egois, dan pendendam. Tapi Tuan, aku masih tahu caranya memikirkan makanan untuk anakku setiap hari. Sedangkan kau terlalu melamun dan gila." Kalau begitu, ayahnya terdiam sangat lama. Kalau begitu, sudah tidak ada lagi yang bisa kita bicarakan. Setelah mengatakan itu, ayahnya pergi keluar rumah. Ia baru kembali larut malam. Suatu pagi, beberapa hari kemudian, sang ayah dengan wajah lelah berkata padanya, "Ayah dan ibumu telah memutuskan untuk berpisah." "Ayah yakin kamu sudah menduga hal ini." Maya terisak mendengar perkataan ayahnya. Tiba-tiba ia merasa sangat takut dan kesepian yang luar biasa. Malam itu, ia menghampiri ibunya, duduk di hadapannya untuk waktu yang lama, dan berkata, "Bu, tolong pikirkan lagi." "Dasar anak naif," ibunya menatap tajam dengan marah. "Kamu juga sudah tertular kebiasaan ayahmu yang suka melamun, tidak berguna itu. Nanti juga hidup akan memberimu pelajaran." Ayah dan ibunya pergi ke pengadilan dan berpisah dalam diam. Ibunya kembali tinggal bersama neneknya dan menikah lagi dengan pria lain. Beberapa bulan kemudian, Maya tetap tinggal bersama ayahnya dan bergegas mempersiapkan tahun terakhirnya di sekolah seni rupa. Sang ayah sesekali masih pergi untuk penerbangan. Ia jarang bercerita tentang penerbangannya, tetapi saat senja tiba, ia sering duduk terdiam di kursi berlengan beludru memandang keluar jendela. Tepat saat Maya baru saja menyelesaikan tahun terakhirnya di sekolah, ayahnya mengalami kecelakaan lalu lintas dan lumpuh separuh badan. Mengetahui kondisi ayahnya sulit untuk pulih, Maya memutuskan untuk tidak mencari pekerjaan. Ia membuka kelas melukis dan bahasa Inggris untuk anak-anak di lingkungan rumahnya demi mencari nafkah dan agar punya waktu merawat sang ayah. Setiap malam, ia sering harus bangun berkali-kali untuk mengubah posisi tidur ayahnya dan membantunya buang air kecil. Dan setiap hari, saat senja perlahan turun, sang ayah akan memintanya untuk membantunya duduk di kursi berlengan beludru itu untuk memandang sepetak langit kecil dari balik jendela. Ketika kegelapan telah menyelimuti ruangan, sang ayah akan berbisik, "Angkasa, angkasa, ayah ingin kembali ke angkasa." Saat-saat seperti itu, suara ayahnya terdengar aneh dan jauh. Maya merasa merinding dan kasihannya tak terhingga pada ayahnya. Suatu malam, di kamarnya yang penuh bau cat, terlintas sebuah ide di benahnya, membawa langit ayahnya ke atas kanvas. Setelah ide itu muncul, ia langsung menuju kanvasnya. Ia melukis dalam ketakutan, dalam mimpi, dan dalam ketidakjelasan tentang sosok ayahnya. Dan selama lebih dari setahun, ia telah melukis, merasa kecewa, dan menangis. Setiap malam, ia berdiri dalam diam selama berjam-jam di dekat jendela, menatap lekat pada langit yang dihiasi bintang-bintang kecil, basah, dan penuh misteri. Ia seakan mendengar bisikan bintang-bintang dan awan perak. Di malam-malam yang terang bulan, ia bahkan bisa mendengar suara barisan semut yang saling memanggil di teralis jendela dalam perjalanan abadi mereka yang tak pernah tidur. Ia juga mendengar suara tikus yang ceroboh jatuh dari para labu ke kebun. Sebuah perasaan melankolis dan pucat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia menerjangkan kanvasnya dan melukis sampai ia merasa hampir kehabisan tenaga. Lalu keesokan paginya, saat terbangun, ia kembali menangisi sapuan warna yang terasa dingin dan tak bernyawa. Beberapa hari yang lalu, di suatu pagi yang cerah, ia membawa koper berisi barang-barang kecil milik ayahnya keluar untuk dijemur. Di dalam koper itu, ia menemukan buku harian ayahnya.
Ia membawa buku harian itu ke beranda, duduk, dan mulai membaca. Tadi malam aku terbangun tanpa Lina, nama ibunya sadari. Sepertinya Lina tidak pernah insomnia. Ia masih cantik dan penuh gairah seperti saat kami baru menikah, dan ia tidak pernah mengerti diriku. Setelah terbangun di malam hari, aku sering mendengar suara-suara samar memanggilku. Aku merasa kesepian. Aku menjalani masa kecil yang penuh kesepian dan sakit-sakitan. Tak bisa kulupakan sore-sore temaram di tepi Sungai Musi. Ayah belum pulang melaut, ibu juga pergi ke pasar jauh untuk menjual ikan. Gubuk kami yang kecil di tepi sungai selalu gelap dan berbau lembab khas musim hujan. Aku duduk meringkuk di sudut rumah, lapar dan sedih. Lalu ayah dan ibu meninggal lebih dulu. Aku ikut dengan seorang paman yang bekerja di perahu. Entah sudah berapa banyak sore aku habiskan menangis terseduh-seduh di tengah hujan di atas dek perahu. Yang kubutuhkan adalah kehangatan manusia, tetapi semakin hidup ini berkecukupan, semakin manusia saling menjauh. Yang dicari orang-orang di sekitarku adalah uang. Uang memang sangat perlu, tetapi karena uang, manusia menjadi gila, saling sikut, saling curiga, dan saling membenci. Kenapa sejak kita menikah sampai sekarang, Lina tidak pernah sekalipun terbangun di malam hari dan membisikkan sesuatu padaku? Lina menyiksaku dengan urusan keluarga seperti belanja dan membangun rumah. Ia kesal pada orang yang lebih kaya dan meremehkan mereka yang miskin. Aku pernah merasakan lapar dan terhina, tapi aku tidak bisa hidup jika hanya memikirkan perut yang kenyang dan penuh. Setiap kali terbang melintasi angkasa yang tak bertepi, mengapa aku selalu berharap bisa melangkah keluar dari kokpit? Semua yang kurasakan di alam semesta yang luas itu justru memberiku keyakinan saat aku berjalan di atas bumi. Mimpi-mimpi itu membuatku bahagia dan ingin menangis. Aku rindu duduk dalam keheningan senja dan membenamkan tanganku di rambut Lina yang indah luar biasa. Lina tidak pernah sadar akan hal-hal dalam kegelapan. Ia terlalu akrab dengan hal-hal yang bisa dihitung di bawah cahaya yang sederhana. Malam ini sepertinya sudah sangat larut. Sari menempelkan wajahnya ke kisi-kisi jendela. Tiba-tiba, ia mendengar suara ayahnya memanggil. Ia bergegas mendorong pintu dan masuk ke kamar sang ayah. "Ada ular, Nak. Ular itu melilit kakiku." Mendengar ucapan ayahnya, Sari panik. Ia segera menyibakkan selimut tipis itu dan meraba-raba kaki ayahnya. "Tidak ada apa-apa, Ayah. Mungkin ayah hanya bermimpi," katanya sambil duduk di tepi ranjang memijat lembut kaki sang ayah. "Apakah ularnya sudah pergi, Nak?" bisik ayahnya. Sari tidak sanggup berkata-kata, ia hanya mengangguk. Ketika ayahnya kembali terlelap, ia berdiri, mematikan lampu dan kembali ke kamarnya. Ia melangkah dengan mantap dan penuh tekad ke arah kanvasnya. Ia menunduk lalu memandang keluar jendela. Bintang-bintang seolah berterbangan mendekat. Tampaknya malam ini adalah bulan baru. Kisi-kisi kayu jendela itu tampak berkilauan. Ia bisa mencium aroma melati, wangi kesukaan ibunya, mendengar nyanyian burung-burung, dan tawa riang anak-anak yang terdengar begitu jernih. Ia melihat mata ayahnya yang menatap kosong, seolah dua kanvas yang menunggu untuk dilukis. "Sari, anakku, di mana kamu?" Ayahnya memanggil lagi. Sari terhuyung-huyung kembali ke kamar ayahnya. Ia menyalakan lampu. "Ayah memanggilku, badan ayah terasa panas sekali. Apakah ibumu datang hari ini?" "Iya, ayah," jawabnya setelah ragu sejenak. "Apa yang ibu katakan?" "Tidak ada, ibu hanya datang menjenguk ayah." Ia berusaha keras untuk berbicara. "Apakah kamu pernah melihat ibumu menangis?" "Iya, ayah. Ayah merasa panas sekali. Tapi aneh rasanya." "Apakah ibu menangis, Nak? Kenapa dia datang menjenguk ayah, tapi tidak memberitahu ayah?" "Ibu, menangis. Sudahlah ayah, tidurlah. Besok aku akan meminjam kursi roda untuk membawa ayah jalan-jalan ke Danau Senja." Sari menarik selimut tipis untuk menutupi dada ayahnya. Lalu ia kembali ke kamarnya dan duduk di depan kanvas. Ia merasa tubuhnya panas luar biasa.
Ia mengambil kuasnya. Ia menyalakan dua lampu yang biasa ia gunakan untuk melukis di malam hari. Lampu yang dibelikan ayahnya dan menariknya lebih dekat. Keesokan paginya, Sari baru terbangun. Setelah menyelesaikan lukisannya, ia kehabisan tenaga dan jatuh pingsan di lantai. Ia membuka matanya dengan bingung. Sinar matahari memenuhi jendela kamarnya. Ia menatap lukisannya dengan takjub. Ia melihat sosok ayahnya yang transparan sedang terbang di dalamnya. Ia teringat ayahnya dan segera berlari ke kamar sebelah. Sang ayah terbaring diam, wajahnya begitu damai seolah sedang melayang dalam keabadian. Ayahnya telah menghembuskan napas terakhirnya tepat saat Sari menyelesaikan goresan kuas terakhirnya. Sari jatuh tersungkur di tepi ranjang. Samar-samar, ia seolah mendengar ayahnya berbisik, "Apakah kamu pernah mendengar ibumu menangis?" Bibirnya bergerak seolah menjawab, "Ibu akan menangis, ayah." Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kehadiran dan memahami dunia batin orang tua kita di usia senja mereka. Terima kasih telah menyimak hingga akhir di kanal 1000 Pemikiran Bijak. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Kami juga ingin mendengar pemikiran Anda. Silakan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih banyak.